Selamat sore Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 20 Januari 2025. Bersama saya Ainun Supina, beragam informasi penting dan menarik telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, jembatan antar desa dan dusun di Labuhan Batu Selatan terputus akibat diterjang banjir pagi kemarin sehingga menghambat aktivitas warga dusun Sejambu. Putusnya jembatan penghubung di dusun Sijambu, desa Sisumut, kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, diakibatkan tegangan banjir Sungai Barak sehingga tak mampu menahan intensitas hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini. Jembatan penghubung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat 20 tahun yang lalu ini merupakan akses satu-satunya menuju desa serta mengangkut hasil pertanian warga. Akibat terputusnya jembatan dusun Sijambu, aktivitas warga menjadi terhambat. Kepala dusun Sijambu, Isa Ansari, menghimbau pemerintah daerah dapat memperhatikan jembatan yang hanyut tergerus banjir mengakibatkan transportasi warga di Sijambu terputus. Untuk melakukan aktivitas, warga harus melalui jalan lintas Sumatera yang jaraknya cukup jauh. Sijambu mohon kepada pemerintah Labuhan Selatan kiranya dapat memperhatikan jembatan yang selama ini dibangun swadaya masyarakat yang umurnya kurang lebih 20 tahun hanyut kena banjir. Sebab itu terputuslah transportasi masyarakat di Sijambu sehingga sampai saat ini aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah masyarakat Sijambu terputus sama sekali dan untuk melintasi kegiatan setiap hari. Warga Sijambu berharap kepada pemerintah segera membangun jembatan darurat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, memasuki hari ke-6, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Batubara. Namun saat ini bantuan untuk para korban banjir masih minim. Hingga Senin pagi, sebagian korban banjir masih menempati posko pengungsian yang disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batubara di Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Seibalai. Para korban mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Salah seorang warga, Sulianti, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka mengharapkan sumbangan dari para donatur sebab hingga kini tidak ada dapur umum yang disiapkan di posko pengungsian. Selain membutuhkan logistik makanan, korban juga membutuhkan peralatan untuk tidur. Banjir di Kabupaten Batubara sudah terjadi sejak Rabu pekan lalu dan merendam lebih dari 3.000 rumah yang tersebar di 5 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai karena tingginya intensitas curah hujan. Pemerintah Kabupaten Batubara sudah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 5 hari terhitung Jumat pekan lalu, namun sangat disayangkan penanganan korban banjir masih belum maksimal. Untuk bantuan Pak, untuk saat ini kita di sini dapat bantuan itu dari orang-orang juga lah yang mengasih kami. Kalau untuk dari pemerintah Pak, belum. Harapannya tolonglah kami nih Pak, keluarga, perhatiannya untuk keluarga ini Kuala Sikasim desa yang sebetulnya yang ianya Pak, kami mohonlah bantuannya dari pemerintah. Ya pemirsa, pejabat wali kota dan wali kota Tebing Tinggi terpilih bersama kepala OPD terkait meninjau rumah warga yang terendam banjir di beberapa lokasi di Tebing Tinggi. Saat ini pemerintah telah mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan dan obat-obatan bagi warga terdampak banjir. PJ Wali Kota dan Wali Kota Tebing Tinggi terpilih langsung turun ke lokasi banjir di Kelurahan Tualang, Persiakan, Mandailing, dan Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi.
Melihat kondisi rumah warga sambil membagikan makanan ringan kepada warga yang terdampak banjir, PJ Wali Kota Tebing Tinggi Mutakwin Hasmi mengatakan ada 2 kecamatan dan 13 kelurahan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Namun saat ini kondisi air sudah mulai surut. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah membuka posko makanan dan juga posko kesehatan di masing-masing kelurahan yang terdampak banjir. Banjir kiriman dari Simalungun membuat Sungai Bahilang tak mampu menampung air sehingga sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi terendam banjir. Sementara Wali Kota terpilih Iman Irdian Saragi mengatakan banyaknya pintu air yang rusak akan segera diperbaiki dan pembenahan aliran Sungai Bahilang dialihkan ke Bajayu. Sedangkan sungai-sungai yang tidak berfungsi akan dinormalisasi dengan melibatkan beberapa kabupaten kota. Kita tahu bersama ini adalah banjir kiriman dari Kabupaten Simalungun, tepatnya Sungai Bahilang. Jadi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan ini cepat surut. Ini alirannya ini kita alihkan ke Bajayu rencananya. Jadi nggak melalui lagi, artinya melalui Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota. Ini langsung nanti melalui tadi saya sampaikan sungai yang lama yang sudah mati ini akan kita normalisasi, tapi kita melibatkan tadi beberapa kabupaten kota. Ya pemirsa, memasuki penghujung musim hujan di Sumatera Utara, masih berpotensi terjadi hujan sedang akibat dari adanya angin timur. Angin yang membawa kelembapan dari lautan menimbulkan pertumbuhan awan menengah yang meningkatkan potensi hujan ringan sepanjang hari. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan memprediksi 1 pekan ke depan beberapa wilayah di Sumatera Utara, terutama kota Medan, masih berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari. Hujan ringan akan terjadi mulai dari dini hari hingga sore hari akibat banyaknya terbentuk awan-awan menengah di wilayah Sumatera Utara. Terbentuknya awan ini disebabkan pergerakan angin timuran yang cukup kuat melewati Sumatera Utara serta adanya belokan angin akibat tertahan Bukit Barisan. Perakiraan BBMKG Wilayah 1 Medan Enda Pramita mengatakan meski curah hujan sedang untuk daerah perbukitan, diharapkan agar warga tetap waspada sebab potensi longsor akibat hujan yang terjadi terus-menerus. Dari awan-awan menengah yang durasinya cukup lama sehingga mungkin waspada untuk kepada masyarakatnya ya, himbauan kepada masyarakat kita himbau untuk tetap waspada terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor karena hujannya sudah beberapa hari ini berlangsung secara terus-menerus. Pemirsa, sejumlah wilayah pedesaan di Kabupaten Nias masih terisolasi akibat tidak ada pembangunan infrastruktur jalan secara memadai dari pemerintah. Sementara daerah tersebut menyimpan potensi sumber daya alam untuk dikelola, termasuk kelancaran aktivitas pendidikan pada sekolah yang ada di pedalaman tersebut. Di antara wilayah pedesaan yang masih terisolasi saat ini termasuk sejumlah dusun desa Laowo Hilim Baruzuk, Kecamatan Ida Nogawo, belum terbangun akses infrastruktur jalan. Khususnya Dusun 2 dan Dusun 3 yang terdapat banyak hunian dan rumah penduduk, termasuk adanya Sekolah Dasar Negeri 078481 Uluna Ai Hiligoo, yang baru viral karena seringnya guru tidak hadir. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim TVRI wilayah tersebut, belum terhubung dengan akses jalan, melainkan menuju lokasi tersebut harus menyusuri Sungai Naai atau beberapa ruas jalan alternatif yang masih bersifat jalan setapak. Daerah yang cukup terisolasi ini berada di jarak 10 km lebih dari pusat Kecamatan Ida Nogawo. Kondisi geografis dan cuaca ekstrim menjadi hambatan warga setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk para guru negeri yang bertugas sering terhalang derasnya arus banjir Sungai Naai saat musim penghujan. Diharapkan dengan kalau misalnya terbangunnya akses jalan ini, ya itu adalah salah satu harapan daripada kami sebagai tenaga pendidik dan begitu juga dengan masyarakat di sini, sehingga proses belajarnya KBM dapat
berjalan dengan lancar. Ya, ini apakah ada akses lain atau memang ini akses satu-satunya yang ditempuh rekan-rekan setiap harinya? Ya, memang ada alternatif jalan lain, tetapi sama saja risikonya pun kalau lewat di sana ada dua risikonya, yaitu motor kita dan kalau misalnya kita jatuh, ya bisa kita bahaya. Sementara itu, warga setempat menyebutkan pernah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur jalan penghubung di wilayah itu kepada pemerintah Kabupaten Nias dan hingga kini belum terrealisasi. Menurut Yulis Amacici Warubu, daerah itu sudah termasuk dalam daftar kabupaten kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022-2024. Warga berharap pemerintah Kabupaten Nias segera memprioritaskan pembangunan dan peningkatan badan jalan ke lokasi tersebut untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan lancarnya kegiatan pendidikan. Diduga akibat jalan licin, sebuah mobil truk masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun sang supir mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di tikungan tajam di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Batu Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan. Diduga supir kehilangan kendali akibat ban mobil tergelincir hingga membanting setir dan masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Mobil truk bernomor polisi BM 9102WD ini datang dari arah Kota Padang Sidempuan menuju Kota Penyambungan untuk menjemput buah durian yang akan dibawa ke Kota Medan. Namun naas, saat di tikungan tajam di Tapanuli Selatan, mobil yang ditumpangi dua orang ini mengalami kecelakaan tunggal. Sementara kedua penumpang mobil tersebut mengalami luka ringan di bagian wajah dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan dari tim medis. Arah Sidempuan. Kecelakaan tunggal mungkin tadi kan jalannya kan ada tekungan sedikit kan, terus ada agak gerimis memang pasti ban mobilnya itu langsung jatuh ke bawah. Sementara untuk supir atau apa? Alhamdulillah cuma luka ringan sih supir sama keneknya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan personil Polres Mandailing Natal bersama sejumlah organisasi kepemudaan melakukan patroli di lokasi pertambangan emas secara ilegal di Kecamatan Kota Nopan. Polres Mandailing Natal bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa menggelar patroli di lokasi pertambangan emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Patroli pertambangan emas ilegal ini sengaja dilakukan malam hari karena adanya laporan masyarakat terkait aktivitas tambang emas ilegal yang menggunakan ekavator kembali beroperasi. Sebelumnya, tim gabungan Polres Mandailing Natal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga melakukan razia di lokasi pertambangan tersebut. Penyisiran dilakukan di 3 lokasi, yakni di wilayah Aik Kapasong, Jambur Tarutung, dan Tombang Bustak. Di lokasi ini, petugas hanya menemukan aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat tradisional yang dilakukan warga di lubang bekas galian ekavator. Sementara ekavator tidak ditemukan di lokasi, diduga telah disembunyikan oleh pemiliknya. Apabila ada warning, ada peringatan dari masyarakat bahwa ada orang yang coba-coba, kita segera harus mengambil sikap, harus meluncur kemari. Ada beberapa hal yang mungkin kami curigai, ada eskavator, namun setelah kami telusuri, kami belum ketemu di lokasi-lokasi tambang ini. Harapan kami akan tangkap tangan itu para pemain eskavator. Karena saya sudah ingatkan juga para Kapolsek Kota Nopan dan Kanit Reskrim juga Kanit Intel untuk bisa melebarkan sayapnya, mencari informasi, memastikan data akurat siapa sebenarnya yang mempunyai alat.
Polres Mandailing Natal, AKBP Ari Sufandi Palo mengatakan patroli rutin ini akan terus dilakukan hingga aktivitas pertambangan emas ilegal ini benar-benar berhenti. Kepada masyarakat diharapkan agar ikut serta mendukung pemberantasan aktivitas pertambangan emas secara ilegal. Polres Mandailing Natal juga masih menunggu laporan dari masyarakat siapa pemilik dan toke yang memodali aktivitas pertambangan emas ilegal ini. Ia pemirsa diduga mengantuk satu unit mobil Avanza yang dikendarai Ali warga Medan mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak bangunan rumah warga di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan Kepala Pos Lantas Sejenggi Aibtu Munte yang secara langsung menyaksikan proses evakuasi kendaraan yang masuk ke paret warga setelah menabrak bagian depan rumah warga. Diketahui pengemudi Avanza yang berisi 5 orang penumpang dan 1 supir datang dari Medan menuju Pantai Cermin tiba di lokasi hendak menggelakkan kereta yang ada di depannya. Supir yang gugup salah pijak gas yang harusnya melakukan pengereman, akibatnya laju kendaraan sangat kencang hingga menabrak depan rumah warga dan langsung terjun ke parit sedalam 1 meter. Kapos Sejenggi Aibtu Munte langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan evakuasi kendaraan dengan mobil derek, serta melakukan pertolongan kepada seluruh penumpang ke rumah sakit terdekat. Untuk pengembangan lebih lanjut akan melihat CCTV di sekitar kejadian dan saksi mata yang melihat langsung kecelakaan. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir puluhan juta rupiah akibat kerusakan mobil yang telah diamankan ke Pos Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis ganja kering yang akan beredar antar provinsi Aceh Sumatera Utara. Ganja kering seberat 46 kg ini berhasil didapatkan petugas dari 5 pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba untuk diedarkan di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap jaringan narkotika jenis ganja kering antar provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pengungkapan berawal dari petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan yang menerima informasi dari masyarakat di salah satu rumah indekos di kawasan Jalan Setiajadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga menjadi gudang penyimpanan narkoba dan langsung melakukan penggeledahan. Wakasat Narkoba Polrestabes Medan AKP Arham Gusdiar menuturkan setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan indekos tersebut, petugas menemukan 2 karung besar berisi ganja kering seberat 46 kg yang disimpan di bawah kasur. Adapun kelima tersangka yang diamankan ini masing-masing berinisial MA, RR, ZSZ, PY, dan MI yang masing-masing berperan sebagai kurir untuk mengedarkan ganja kering ini di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dapatkan di salah satu kos di Kecamatan Medan Timur, diinformasikan bahwa ada dugaan transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian kita lakukan penangkapan dan ternyata dari hasil keterangan kami dapatkan bahwa si pelaku MA ini baru saja dari luar daerah masuk ke Medan membawa barang bukti ganja. Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan dalam kasus ini untuk meringkus pemasok ganja kering yang berasal dari Provinsi Aceh. Kepada kelima pelaku, petugas mengenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Pemirsa, kantor cabang Bulog Sibolga menyatakan siap membeli gabah kering milik petani di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan harga sebesar Rp6.500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp6.000. Hal ini disampaikan Kepala Pimpinan Cabang Bulog Sibolga Junaidi Damanik ketika mensosialisasikan ketetapan peraturan harga baru pembelian gabah kering petani yang telah disahkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional pada pertengahan Januari tahun ini. Junaidi menambahkan naiknya harga beli gabah kering petani tersebut terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya untuk gabah kering dengan kadar air 25% dan kadar ampas 10% dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Sedangkan gabah kering panen di
Penggilingan dengan kadar air 25% dan kadar ampas 10%, Rp6.700.000 per kilogramnya. Untuk gabah kering penggilingan dengan kadar air 14% dan kadar ampas 3% dihargai sebesar Rp8.000. Terkait kapasitas daya tampung penyimpanan gabah yang ada di gudang cabang Bulog, totalnya dapat mencapai 4.500 ton. Junaidi Damanik berharap agar para petani di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memberikan responnya terhadap perubahan ketentuan pembelian harga gabah kering dari pemerintah. Sejauh ini kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, khususnya Dinas Pertanian Tapanuli Tengah. Kita sudah meminta data potensi panen setiap kecamatan. Itu kita tawarkan ke Kilang Padi dan Kapotan. Kita tinggal menunggu responnya. Ya mudah-mudahan ada yang mau bekerja sama dengan kita dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang terbaru ini sebanyak 6.500. Ya pemirsa, seorang gadis berusia 15 tahun, Sheila, dalam beberapa tahun ini harus menahan sakit akibat mata kirinya yang tidak bisa melihat secara normal. Dokter memvonis Sheila positif menderita kanker mata. Sejumlah pemuda milenial Kota Medan mengunjungi kediaman rumah Sheila Febriani Kairiah di Jalan Santun Ujung Kota Medan kemarin. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian untuk membangkitkan semangat dan memberi donasi kebutuhan Sheila sehari-hari. Sheila bersekolah di SMP swasta kelas 9, namun sejak kanker matanya semakin mengganas, Sheila tidak mampu lagi mengikuti pelajaran di sekolahnya. Dengan penuh harapan agar sembuh dari sakitnya, Sheila menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ibu Sheila yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga, mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Sheila seperti membeli obat luar yang tidak dapat ditanggung BPJS dan biaya transportasi ke rumah sakit. Sementara ayah Sheila yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak bisa berbuat banyak untuk Sheila. Saat ditemui di rumahnya, Sheila yang didampingi ibunya menerima donasi, mengucapkan terima kasih dan berharap bisa sembuh agar dapat sekolah seperti biasanya. Sheila telah menjalani beberapa tahapan operasi dan kemoterapi. Sekarang lagi radioterapi selama 35 hari berturut-turut, tidak boleh berhenti. Inilah 26 hari. 9 hari lagi. Tapi kelanjutannya nggak tahu juga apa yang dilanjutkan dokter itu. Sakit denyutnya sering. Ini kan makan udah nggak mau lagi makan. Cuman susu lah yang bisa masuk. Karena saya bikin apapun muntah, Pak. Udah nggak bisa lagi masuk. Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara menggelar kampanye pencegahan anti-bullying di madrasah. Kemenak Sumatera Utara akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah dan guru jika masih terdapat bullying di madrasah. Pencegahan atau anti-bullying di lingkungan madrasah haruslah ditingkatkan. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sumut Erwin Pinayong Dasopang mengatakan permasalahan yang kerap terjadi adalah permasalahan kekerasan fisik dan verbal. Madrasah harus menjadi tempat yang baik dalam menimba ilmu. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumatera Utara Ahmad Kosbi mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga menjadi poin utama dalam menentukan sosial individu seseorang anak. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah perlakuan bullying. Hal tersebut diungkapkannya pada acara Gebiar Deklarasi Kampanye Anti-Bullying di Madrasah se-Sumatera Utara di Aula Kantor Kemenak Sumut Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Deklarasi anti-bullying ini ditandai dengan penandatanganan komitmen pernyataan bersama pencegahan bullying di madrasah oleh Kepala Kemenak Sumut, Ombudsman Sumut, Dinas PPA KB Sumut dan Lembaga Perlindungan Anak. Ahmad Kosbi menegaskan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud dukungan nyata anti-bullying di madrasah. Pendidikan madrasah ini terdapat mata pelajaran berbasis akhlakul karimah yang menyimbangi dunia dan akhirat. Perbuatan bullying yang dilakukan kelompok atau seseorang secara fisik atau psikologis berpotensi membuat korban trauma. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola sekolah dan guru jika masih terdapat bullying di madrasah setelah dilaksanakan deklarasi anti-bullying di madrasah. Ibu Dr. Hajah Rifnatul Hasanah Harahap
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, pasca terjadinya longsor di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi pada 26 November tahun lalu, aktivitas ekonomi warga sudah berangsur pulih dan membaik. Bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Sembahe, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu menimbulkan korban jiwa sebanyak 10 orang dan korban luka puluhan orang, serta belasan kendaraan mengalami kerusakan. Longsor ini terjadi pada Selasa 26 November tahun lalu. Longsor terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi. Saat ini aktivitas mobilitas warga sudah berangsur pulih, namun para warga berharap dengan kepemimpinan Sumatera Utara yang baru, yaitu kepada Bobi Nasution yang menjadi gubernur terpilih, agar nantinya lebih memperhatikan warga Karo, terutama perbaikan infrastruktur Jalan Lintas Medan Brastagi, agar masyarakat dapat menuju ke Kota Medan tanpa hambatan. Lalu warga juga meminta agar ada solusi dari pemerintah terkait jalan lintas tersebut agar bencana alam longsor tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang kemarin masalah longsor di Sibulangit itu kan punya dampak sosial ekonomi budaya. Kalau sekarang ekonomi di Kabupaten Karo salah satu di antara 12 kabupaten kota dan 2 provinsi Sumut dan Aceh secepatnya ditanggulangi. Untuk itu mungkin kami mohon kepada pemerintah Sumatera Utara supaya cepat memperbaiki, supaya ada tidak keraguan orang lagi untuk berwisata ke Kabupaten Karo, sehingga ekonomi di Kabupaten Karo bisa bangkit kembali. Ya pemirsa, momen tahunan yang selalu digelar pemerintahan Kabupaten Langkat kerap menjadi perhatian ribuan masyarakat yang memadati alun-alun Stabat untuk menyaksikan hari jadi Kabupaten Langkat. Berbagai kegiatan dilaksanakan diantaranya tablik akbar yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Al-Hasbi dari Ibu Kota Jakarta, pagelaran seni dan budaya, haflah Al-Quran, serta pameran yang dipusatkan di lapangan alun-alun Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Sesuai dengan sejarah berdirinya daerah Kabupaten Langkat, berasal dari negeri Kesultanan Langkat yang kini sudah berusia 275 tahun sejak didirikan oleh seorang pendahulu yang bernama Dewa Sahdan dan turun-temurun hingga Kesultanan Langkat. Berbagai kegiatan dan kemeriahan terus dilakukan setiap tahun oleh pemerintah untuk mengenang dan menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan Kabupaten Langkat yang kini sudah dihuni oleh berbagai suku dan etnis. Berbagai suku dan etnis tersebut tentunya harus hidup rukun dan damai menjadi satu kesatuan di wilayah Langkat. Sesuai dengan moto HUT Langkat, yakni berkolaborasi dalam rangka membangun Kabupaten Langkat, diharapkan seluruh elemen masyarakat, eksekutif, legislatif, serta aparat penegak hukum harus mampu menciptakan suasana kondusif untuk membangun Kabupaten Langkat lebih baik. Puncak hari jadi Kabupaten Langkat ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng dan menerbangkan balon ke udara yang disaksikan oleh ribuan masyarakat yang memadati lapangan alun-alun Kecamatan Stabat. Peringatan HUT Kabupaten Langkat ini turut dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara, PJ Bupati Langkat, serta pemenang Pilkada Bupati Langkat Syafandi Tiorita Beru Surbakti, serta unsur organisasi pimpinan daerah. Ya pemirsa, Punguan Borsak Junjungan Silaban Boru Bebere Ibebere Kota Medan kemarin melaksanakan Partingiangan Bona Tahun atau ibadah awal tahun di Wisma Taman Sari, Kota Medan. Punguan Borsak Junjungan Silaban, Boru, Bere, Ibebere dari seluruh sektor sangat bersuka cita mengikuti pertemuan awal tahun yang Ibadah diawali dengan barisan prosesi diikuti pengkhotbah, panitia dan seluruh pengurus Punguan. Tema ibadah Punguan Silaban kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan yang diambil dari Kolose 3 ayat 14. Ibadah dibuka dengan fotum yang dipimpin Pendeta Berton Silaban, dirangkai dengan lagu pujian bagi Tuhan, responsoria dan kor, serta vokal solo. Firman Tuhan dibawa Pendeta Robert Fernando Silaban menyampaikan hendaklah seluruh anggota Punguan meningkatkan kualitas diri sejalan dengan kehendak Tuhan.
Sebagai orang percaya, kiranya seluruh punguan Silaban selalu berupaya memperbaiki diri agar memperoleh berkat dari Tuhan. Ketua Panitia Joharton Silaban menyampaikan ibadah awal tahun ini sebagai penyemangat bagi seluruh punguan sehingga lebih bersatu menuju visi dan misi yang telah dibuat. Ya, kita buat pertanyaan ini bulan tahun ini agar mengajak kita dengan rendah hati, mengajak semua anggota punguan junjungan sekota Mada Medan mempererat persatuan dan persaudaraan dalam kasih dan perbuatan rela berkorban untuk kesatuan Poparan Borsa Junjungan atau persatuan keturunan Borsa Junjungan Silaban. Ketua Umum Punguan Borsak Junjungan Silaban Sedunia Profesor Pantas Hasilaban menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh punguan Borsak Junjungan Silaban di seluruh dunia. Ia berharap agar seluruh Pomparan semakin menyatu untuk membesarkan organisasi demi kemajuan bersama. Biarlah Tuhan yang mengatur punguan ini sehingga kita yang bersaudara semakin bersatu ke depan, semakin rendah hati, semakin peduli kepada saudara, semakin rela untuk berbagi dan saling menolong, saling mendoakan. Sehingga karena seperti doa kita itu, kiranya Poparan Borsa Junjungan Silaban yang ada di Medan secara khusus dan di seluruh dunia ini pada umumnya, sekiranya Tuhan memberkati. Taruli pasu-pasu maju juluanon, puhut marserep niroha. Pada kegiatan yang dilakukan diberikan penghargaan kepada Goklas Silaban selaku Dandim di Dairi dan pengusaha muda Gunawan Silaban. Dan memasuki awal tahun 2025 dimanfaatkan punguan Borsak Junjungan Silaban untuk meningkatkan rasa persaudaraan lewat pesta awal tahun dengan mengucap syukur melalui ibadah yang diikuti secara bersama. Punguan Borsak Junjungan Silaban, Boru, Bere, Ibebere dari seluruh sektor sangat bersuka cita mengikuti pertemuan awal tahun yang dimanfaatkan sebagai perayaan Tahun Baru 2025. Usai mengikuti ibadah awal tahun, kesempatan itu juga dimanfaatkan panitia untuk mengumpulkan dana lewat lelang makanan yang telah disiapkan panitia. Dengan sukarela sejumlah anggota mengambil bagian, meski harganya terbilang mahal, namun demi kepentingan punguan setiap anggota dengan sukarela mengambil bagian. Selain itu, lewat suara merdu Diandra Boru Silaban turut menghibur seluruh punguan. Ketua Umum Punguan Borsak Junjungan Silaban Profesor Pantas Hasilaban yang juga bertindak sebagai pembawa acara mengajak seluruh anggota punguan untuk membina hubungan yang telah dibangun selama ini. Karena tujuan punguan ini untuk meneruskan apa yang telah dibuat oleh para pendahulu marga Silaban. Ketua Umum berharap agar organisasi ini dapat menjadi wadah yang bisa menampung berbagai aspirasi dari seluruh anggota untuk diakomodir demi kepentingan bersama. Selain itu, pada organisasi ini juga melibatkan kaum muda atau Naposo. Hal ini bertujuan untuk mendorong generasi muda marga Silaban dapat menjadi pribadi yang berguna bagi marga, bangsa, dan negara. Untuk itu, pada setiap kegiatan marga Silaban selalu mengikutsertakan kaum mudanya, karena akan menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan kepengurusan marga Silaban. Dikatakan banyak hal yang telah diatur dalam ADART Punguan Marga Silaban untuk menjadikan organisasi ini sangat berdampak positif bagi anggota dan masyarakat. Menyambut kemeriahan Hari Raya Imlek, warga etnis Tionghoa di Binjai menggelar acara Imlek Fair 2025 di Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota. Sejumlah pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan bazar dalam acara Imlek Fair 2025 ini. Berbagai kue tradisional khas etnis Tionghoa dan pernak-pernik lainnya untuk menyambut Hari Raya Imlek dijual di sana. Menariknya, untuk berbelanja di acara Imlek Fair 2025, para pengunjung harus membayar dengan voucher yang sudah disediakan panitia. Voucher tersebut didapatkan pengunjung dengan cara menukarkan terlebih dahulu dengan uang yang nilainya bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Sejak hari pertama dibuka, lokasi ini sudah ramai didatangi pengunjung, baik warga lokal hingga luar daerah.
Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwan Syah Nasution mengapresiasi penyelenggaraan Imlek Fair 2025 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM dan memberi peluang untuk pengusaha kecil berjualan. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan berbagai UMKM Kota Binjai dapat dikenal lebih luas lagi. Sementara itu, Kepling Kampung Tanjung Irwan Syah menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Fair pada tahun 2025 ini dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Imlek di 2025 ini. Ini dilaksanakan oleh Yayasan Bakti Sosial Bersama. Kemudian apa lagi, Ci? Menjelang tahun baru Imlek 2676 Kongzili, sejumlah toko pernak-pernik khas Imlek mulai ramai pembeli. Ramainya pengunjung membuat penjualan terus mengalami peningkatan setiap harinya. Salah satu toko pernak-pernik Imlek yang ramai dikunjungi pembeli yakni toko Acai Jaya yang berlokasi di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Di toko ini berbagai macam pernak-pernik Imlek dijual, mulai dari berbagai jenis angpau, lampion, hiasan dinding rumah, pohon sakura, stiker, hiasan gantungan, dan berbagai jenis pernak-pernik lainnya serta alat persembahyangan lengkap. Pernak-pernik Imlek dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung motif mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Terlihat para pengunjung silih berganti keluar masuk toko dan sejumlah karyawan tengah sibuk melayani para pembeli. Salah seorang pengunjung toko, Novita, mengatakan ia datang ke toko ini untuk mencari hiasan atau pernak-pernik untuk persiapan Imlek. Dirinya mengaku senang belanja di toko pernak-pernik Imlek ini selain harganya murah dan juga di toko. Belanja baik karena udah mau dekat, jadi belanja ini stiker-stiker kayak di rumah dan bisa dekorasi. Oh gitu. Kenapa beli di sini, Kak? Karena lebih bersaing harganya, lebih murah karena kan grosiran, lebih bersaing aja. Dibandingkan toko lain. Pilihannya banyak, kurang lagi. Oh, cantik-cantik kayak. Iya, cantik. Tadi saya ada beli angpau juga, sama ada beli gitu. Lampion juga ada ya, Kak, beli ya. Di sisi lain, Acai selaku pemilik toko mengaku 2 pekan jelang Imlek tahun ini, tokonya sudah mengalami peningkatan pembeli sejak beberapa hari lalu. Ramainya toko membuat omset penjualan meningkat mencapai 30% dari hari biasa. Acai juga menyebutkan sejauh ini sudah ada ratusan pernak-pernik lampion laku terjual, terutama untuk di perkantoran dan juga vihara. Acai memprediksi sepekan jelang Imlek, tokonya akan semakin ramai dikunjungi pembeli. Ia akan memperbanyak stok pernak-pernik agar para pengunjung yang datang tidak kecewa karena kehabisan barang. Lampion dan angpau. Nah, lampion boleh katakan setiap tahunnya warga orang Chinese itu rata-rata mengganti lampion karena lampion itu sebagai simbol penyambutan tahun baru. Jadi kalau lampion yang lama udah rusak tentu tidak mau pakai lagi. Mereka itu biasanya memasang lampion baru dengan harapan baru menyambut rezeki baru. Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2025, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai kembali melakukan bakti sosial dengan berbagi sembako hingga kursi roda. Sebanyak puluhan paket sembako dibagikan oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara bekerja sama dengan berbagai elemen di kawasan Jalan Duyung, Kota Medan. Seluruh penerima bantuan sosial berupa sembako dan 3 unit kursi roda ini diwajibkan mengenakan pakaian berwarna merah agar menambah nuansa semarak Tahun Baru Imlek. Koordinator Wilayah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat 1 Sumut, Elrianto Harahap mengatakan, bakti sosial yang telah dilakukan LPSK Bunga Teratai digelar sebagai wujud kepedulian antar sesama, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Aktivitas selama lebih kurang 17 tahun. Nanti tepatnya di bulan 3 atau bulan 4 ini sudah ulang tahun yang 17 LPSK Bunga Teratai. Jadi kita berbagi ini atas semangat daripada teman-teman ya maupun dari Ketua LPSK Bunga Teratai menghimpun ini semuanya untuk diberikan kepada kaum duafa yang membutuhkan. Kali ini kita bagi ada kursi roda 2, ada
tongkat dan kursi itu lebih kurang 6 kita bagi, dan juga ada kita bagikan juga ini paket sembako. Pembantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan ini kerap dilakukan LPSK Bunga Teratai Sumut setiap jelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan Kenegaraan. Paket sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, gula, kopi, hingga mie instan. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Rio Firdianto menutup kejuaraan sabuk hitam taekwondo yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Merdeka Pematang Siantar kemarin sore. Kejuaraan sabuk hitam taekwondo ini diikuti peserta dari berbagai daerah yang berada di wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan. Selain dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan, penutupan kejuaraan taekwondo ini juga dihadiri Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani, yang turut serta menyerahkan hadiah dan piala kepada para atlet taekwondo yang menang pada pertandingan tersebut. Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Rio Firdianto mengharapkan dengan diselenggarakannya kejuaraan ini dapat menyaring bibit-bibit atlet muda berbakat yang nantinya mampu membawa atlet taekwondo Sumatera Utara ke tingkat nasional bahkan internasional. Kami berterima kasih kepada Ibu Wali Kota, kemudian kepada DPP Sabuk Hitam Nusantara yang telah menyelenggarakan kejuaraan ini dalam Pangdam 1 Bukit Barisan, dan kita lihat pesertanya cukup banyak dari berbagai daerah, masuk dari luar Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik untuk mereka menyiapkan dirinya menghadapi masa yang akan datang. Pada penutupan kejuaraan sabuk hitam taekwondo ini, para peserta yang berhasil meraih juara mendapatkan hadiah berupa piala dan uang pembinaan yang diberikan langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Ya pemirsa, wisata Pantai Sejarah Batubara Mangrove Park adalah salah satu destinasi wisata favorit yang memiliki nilai sejarah, keasrian dan keindahan alamnya membuat ribuan wisatawan berkunjung ke lokasi ini setiap minggunya. Wisata mangrove Batubara terletak di Dusun 1 Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Untuk menuju lokasi ini membutuhkan waktu 3 jam dari kota Medan. Lokasi wisata ini dibangun oleh kelompok tani cinta mangrove dan pemerintah Kabupaten Batubara. Keunikan lokasi wisata mangrove ini adalah terdapat jembatan panjang yang menjorok ke arah laut. Di sekitar jembatan terdapat warung yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati suasana pinggir laut sambil melihat keindahan pohon mangrove. Untuk menambah daya tarik wisatawan, saat ini pengelola menyediakan fasilitas sepeda gantung, Japan Pavilion, permainan anak-anak, flying fox, rumah pohon, lokasi panahan dan menara pantau untuk melihat ribuan burung yang bermigrasi. Khusus untuk Japan Pavilion, pengunjung diwajibkan membeli produk UKM seharga Rp5.000 agar dapat menggunakannya untuk bersuah foto. Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batubara, Widaruna mengatakan, wisata mangrove ini disebut sebagai pantai sejarah karena kawasan ini menjadi tempat pendaratan tentara Jepang sekitar tahun 1942. Dan sampai saat ini, bunkernya masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah. Widaruna menjelaskan keberadaan wisata mangrove ini berdampak baik terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten Batubara. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Selasa 21 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Selasa 21 Januari 2025. Dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan. Pagi hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara,
Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Toba. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Suhu udara berkisar 14-32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 68-98%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 3-10 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 19 Januari 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Inus Pina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.